ketiga namanya Ahlus Sunnah. Ini pengamalan atau realisasi dari keyakinan akidah tadi. Ada orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk kekuasaan melakukan sesuatu berada di tangan Allah. Jadi saya mengangkat ini, bukan malah Tuhan yang angkat. Yang angkat adalah Allah. Itu ya kedua. Namanya Jabariyah. Saya nggak ada kekuasaan. Semuanya itu Tuhan. Itulah orang yang mengatakan, ngapain kalian percaya COVID? Kalau kata Tuhan mati nih. Betul itu? Kalau kata Tuhan tidak mati, tidak? Betul itu? Betul. Kalau kata Tuhan tidak mati, tidak mati. Kalau kata Tuhan mati, nggak usah kena COVID pun. Sepakat kita kan? Sepakat. Itu akidah. Akidah itu. Tapi sekarang yang kedua, saya tadi membalik. Yang kedua, semua kekuasaan yang ada di dunia ini ada kekuasaan Allah. Tapi Allah memberikan kekuasaan itu kepada manusia. Kekuasaan itu apa? Diberinya kekuasaan untuk saya untuk bisa mengangkat ini. Apakah waktu saya mengangkat ini, yang mengangkat ini Tuhan atau malah Tuhan? Menurut pendapat yang kedua ini ya, yang pendapat ini dari Tuhan yang mengangkat. Dia mengangkat, saya mengangkat ini, tapi karena kudrat yang diberikan oleh Allah. Itu dia. Nah, saya ulangi ya. Jadi kalau qadariyah itu, kudrat itu kan sifat Tuhan. Kudrat iradah adalah sifat Tuhan. Sama dengan Rahman Rahim. Kalau kita jadi orang pengasih, itu sifat Tuhan yang diberikan sedikit untuk kita. Nggak banyak dikasihnya. Sedikit. Nah ini kudrat itu sedikit aja dikasihnya, kita sudah mampu mengangkat, sudah bisa petinju itu bisa petinju dia dengan kekuatan yang diberikan Allah. Tapi ada di antara kita, terutama ini ahli-ahli tasawuf, mereka tidak mau. Nggak ada kekuasaan yang ada Tuhan. Kudrat itu tanpa Tuhan. Bisa saya mengangkat ini karena ada Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, tidak bisa mengangkat. Kan betul juga sama dengan tadi. Cuma kita katakan kalau qadariyah tadi mengatakan yang ada sekarang ini kudrat yang diberikan oleh Allah. Kudrat itu artinya kekuasaan. Nah yang ketiga, Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu mengatakan kuasa ada pada Allah, tapi usaha ada di tangan kita. Nah inilah yang kita pakai. Inilah yang kita pakai. Tauhid orang ketiga-tiga ini ada di Arab, Timur Tengah, ada yang berpaham qadariyah ada, yang berpaham Jabariyah ada, yang berpaham Ahlus Sunnah juga ada. Jadi kita di Indonesia pahamnya dari dulu orang tua kita mengatakan usaha di tangan kita, keputusan di tangan Allah. Itulah Ahlus Sunnah itu. Artinya jangan sampai mengatakan orang qadariyah, udahlah ada kekuatan Tuhan, tidak. Perusahaan tidak boleh. Jabariyah juga mengatakan sudahlah kalau kata Tuhan kena COVID-nya itu nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak, nggak usah cuci tangan, nggak apa-apa itu kata Tuhan mah. Nah, betul itu betul, tetapi tidak ada usaha. Harus kita berusaha. Kuasa pada Allah, usaha pada manusia.
Bagaimana kalau begitu menghadapi COVID-19? Karena dampak COVID itu jelas. Apa dampaknya? Ini kalau kaji tadi bisa gaduh ini. Kalau orang pakai masker dekat kita, aku dia sama aku. Batu pula, waktu duduk masker. Ya kan? Psikologis itu. Tidak pakai masker dia, awak pakai masker, nak pula pikiran dia nanti. Kali dia, dia tidak pakai masker, karena pakai masker, aduh jangan-jangan nanti tak jam 10 masker. Virus datang dia, masih betul-betul aja maskernya. Sama-sama itu, dua-dua. Padahal menurut usaha harus pakai masker. Dampak psikologis, problem kecemasan, cemas saja, cemas kita kan. Apalagi ada berita-berita sudah sekian, itu dampak. Nanti batuk suami, jangan aku istrinya pun cemas, udahlah kesana aku sedikit. Batu pula. Karena tanda-tanda omikron itu katanya batu, panas, badannya macam-macam yang biasa pilek gitu. 3, curiga kesehatan orang lain. Nah itu dampak. Curiga kesehatan kawan. Kalau sama-sama pakai masker masih lumayan itu. Tapi kalau ada tidak pakai masker mulai ada curiga. Coba lihat di masjid. Kalau bapak-bapak di masjid kadang-kadang begitu assalamualaikum warahmatullahi. Pikiran aku gimana? Padahal pahala itu banyak itu begitu salam duduk di situ berzikir. Jadi padahal mungkin karena apa-apanya bukan karena COVID, tapi pikiran apa? Oh aku udah sama aku. Curiga. Itu dampak. Yang keempat dampaknya apa? Produktivitas dan imunitas menurun. Karena takut COVID tadi, imun kita pun menurun, merasa kekebalan kita menurun karena segala sesuatu ganggu, takut makan, takut ini, takut dan sebagainya. Gangguan jiwa meningkat. Itu dampaknya. Maka apa sosialisasinya? Solusinya? Nah, karena kita ini bicara masalah akidah tadi, maka solusinya adalah membina mental spiritual. Mental kita lah kita jaga. Bagaimana menjaga mentalnya? Tadi kita punya akidah, memang segala sesuatunya datang dari Allah. Tapi kita tetap harus berusaha. Kedua, menumbuhkan ketawakalan diri sebagai ibadah. Tawakal diri, berserah diri. Faiza azamta, tawakal Allah. Kalau kamu sudah berusaha keras, serahkan diri kepada Allah. Tawakal ku Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Itu solusi tadi. Jadi kedisiplinan prokes dalam ibadah. Nah, ya kita protokol kesehatan kita jaga, sambil beribadah, masker kita pakai. Ya, kalau memang masjidnya masih belum buka sejadah, kita bawa sejadah sendiri. Cuci tangan, nah itu tetap kita jaga. Nah ini yang keempat, ini ada terapi ruhiyah Islam. Boleh melakukan terapi seperti itu. Bagaimana pendekatan spiritual itu? Dalam menghadapi COVID ini adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi, engkau ya Allah, tidak ada kekuatan.
Kedua, menjaga aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga aturan Allah itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu ya konsepnya. Sebetulnya tak payah-payah yang beribadah itu. Yang suruh kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Kan itu aja kan Bu. Tak payah-payah itu. Nggak berat pun. Yang disuruh kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Ayahnya beragama itu enggak, bukan. Yang ketiga, bersyukur dan bersabar. Bersyukur kalau dapat nikmat, bersabar kalau dapat musibah. Jadi kalau sudah mengaji di ilmu ini, jangan lagi balik lah. Bersyukur kalau dapat nikmat, bersabar kalau dapat musibah. Kenapa Pak? Kalau orang yang bersyukur ditambah Allah. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kata Allah tambah. Ya, saya nggak sempat mencerita selama pengalaman bersyukur ini. Tapi pasti ibu-ibu pun kalau pernah renung-renungkan, mendapat sesuatu nikmat, bersyukurnya kemana? Dengan memberi sebagian kepada orang lain. Karena pada hakikatnya menurut petunjuk Allah, rezeki yang kita peroleh itu 2,5% bukan untuk kita. Dari manalah Ustaz mengatakan alladzina yunfiqun, orang-orang yang menginfakkan. Nggak ada di situ 2,5%, tapi Rasulullah mengatakan zakat itu paling rendah 2,5%. Kemudian di ayat lain dikatakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun yang kamu infakkan dari sesuatu itu pasti diganti oleh Allah. Sudah dia bertambahnya lazinakum. Nah, kalau begitu, kalau kita dapat rezeki 100, ibu berikan 2.500, 100.000 tadi, 2.500 sebagai bagian orang, infak kita kepada orang. Maka kalau kita berikan, Allah akan ganti. Allah tidak pernah dalam Al-Quran mengganti di bawah 10. Tidak pernah. Asal amsalihah. Berarti kalau Bapak Ibu kasih 22.500, gantinya berapa? Kali 10. 25.000 gantinya. Kalau yang dikasih 2,5, kalau dikasih 500.000 berlimpah-limpah dia. Nah, itu bersyukur, bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita mendapat musibah, kita bersabar, teman kita siapa? Nah, tapi di samping kita tawakal, menjaga aturan, bersyukur dan bersabar, tetap berikhtiar, berusaha. Lanjut, sesudah itu baru perkuat diri dengan zikir. Zikir itu 3 macam ibu-ibu. Pertama, zikrun bil lisan atau bil qaul. Lidah yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah. Yang kedua, zikrul jawari. Zikir dengan perbuatan anggota tubuh. Nggak ngomong dia, ambilnya duit 5.000 kasihnya sama anaknya. Tangannya ini berzikir. Zikir ini. Itu yang kedua. Seseorang juga menggunakan tangannya menyirami bunga dengan menyatakan kasih sayang kepada tumbuhan, itu zikir.
Zikirnya itu apa? Melakukan sesuatu dengan landasan ingat kepada Allah. Zikrul jawari. Yang ketiga, zikrul qalbi. Zikir dengan hati. Nah, zikir dengan hati ini yang memang saya pun nggak pandai kali lah. Kenapa? Karena kalau sudah zikir dengan hati, ikut mata. Ya kan? Apa berzikir dengan hati banyak tertidur. Tapi ini biasanya orang-orang yang sudah latihannya tinggi, orang-orang tasawuf, orang-orang yang banyak zikir. Kalau zikir lisannya sudah sampai 100.000 la ilaha illallah, waktu zikir lisan dia disamping dengan jawari, dengan membuat alat-alat, apakah tasbih atau batu dan sebagainya, itu biasanya zikir kalbunya akan mati. Tapi kalau zikirnya kita baru subhanallah 33 kali, itu yang biasa kan. Alhamdulillah 33, la ilaha illallah 33, Allah Akbar 33, baru tutup la ilaha 100, mau zikir kalbu bawah belum tentu. Yang tidak kurang pentingnya saya kata di infak sedekah. Jangan pernah kita menyuruh orang bersedekah tapi kita tidak. Nggak betul itu kan? Kan nggak betul itu ya. Nah, ini dia infak sedekah. Dan saya yakinkan lagi bahwa Allah akan mengganti sedekah itu. Tak pernah orang dimiskinkan Tuhan karena selalu memberi. Tapi tidak jarang orang dimiskinkan Tuhan karena pelit memberi. Kalau mencari contoh, lebih mudah mencari orang yang tumpur karena pelit daripada mencari orang yang tumpur karena suka memberi. Nah, karena itu kita simpulkan dengan ayat-ayat Allah. Bagaimana sikap Muslim menghadapi bencana? Wabah COVID sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Ankabut ayat 3, walaqad fatanna allazina min qablihim wala ya'lamanna Allahu allazina shadaqu wala ya'lamanna al-kadhib. Allah akan menguji orang-orang sebelum mereka. Allah memberitahu dan terhadap orang-orang yang benar dan orang-orang yang bohong. Jadi ujian. Mari kita anggap COVID ini ujian sekarang ini. Nah, berarti kita akan naik kelas. Kalau ujian mampu kita melewati ujian ini dengan apa? Tidak kita mengutuk, tidak kita menyalahkan ini, tidak begini, tapi kita terima sebagai ahlu sunnah wal jamaah, menerima itu dengan usaha menjaga kita terhindar dari. Kemudian wabah COVID-19 sebagai teguran azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Asy-Syura 30, wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang telah menimpa kamu dari musibah itu adalah usaha kamu sendiri. Nah, ini teguran kepada kita. Kata Allah, apapun yang menimpa musibah kita itu bima kasabat aydikum, dengan usaha kamu sendiri. Artinya penyebabnya ada pada dirimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain Allah juga berfirman bahwa apa yang menimpa manusia juga adalah
usaha manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kefasadan di darat dan di lautan karena usaha manusia sendiri. Nah, jadi tidak bisa kita menyalahkan, tapi kita juga ditegur oleh Allah. Inilah yang diambil oleh para sufi-sufi kita. Mari kita banyak bertobat. Ini teguran dari Allah. Lupa kita kepada ajaran-ajaran Allah. Lupa kita terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Kita ditegur. Wabah COVID adalah ketentuan Allah. At-Taubah 51. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, Muhammad, tidak menimpa kami kecuali apa yang telah kataballah, ditentukan oleh Allah. Apa yang sudah dituliskan oleh Allah, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang terjadi ini sudah tertulis. Maka kita harus tawakal sebagai orang yang beriman. Ini menyatakan kepada kita bahwa apapun yang kita hadapi sekarang ini adalah memang itu takdir, ketentuan Allah. Maka kata Allah, apa yang telah ditetapkan. Kemudian umat Islam harus berikhtiar, harus berusaha. Ar-Ra'd 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang ada dalam satu kaum. Nikmat yang sudah diberikan kepada kita, nikmat yang sudah diberikan kepada Anda, kata Allah, tidak akan dirubah oleh Allah kecuali kamu sendiri yang menginginkan perubahan itu. Ini. Jadi kalau kita ambil hikmahnya banyak juga rupanya gunanya datang fokus. Memang kalau kita kaji ini ada kajinya. Harus berikhtiar. Yughayyiru itu merubah. Jadi kalau boleh kita katakan ibu-ibu dan bapak sekalian, posisi dan keadaan kita ini ada terletak pada diri kita, tergesitan kita. Usaha kita, upaya kita melakukan perubahan terhadap diri kita.